Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Di tahun ajaran baru kali ini, tidak seperti biasanya kita belajar secara tatap muka. Eh, Kali ini kita belajar secara online atau bisa disebut daring. Mudah-mudahan kalian bisa tetap mengerti dan paham apa yang ibu terangkan di materi kali ini. Dan jika ada pertanyaan, boleh langsung japri aja ke WhatsApp Ibu. Pertemuan kali ini kita akan membahas pola bilangan. Itu pertemuan pertama, bab pertama, semester pertama di kelas 8. Apa sih pola bilangan itu? Yaitu barisan bilangan yang memiliki pola. Contohnya ada angka 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 dan seterusnya. Artinya titik-titik ini ada bilangan seterusnya yang tidak ditulis. Nah, kita lihat di sini ada barisan bilangan. Maksudnya gimana ini? Apakah ini pola bilangan? Ya, karena kenapa? Coba kalian perhatikan, dari 2 ke 4 itu bertambah berapa? Bertambah 2. Dari 4 ke 6 bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2, 8 ke 10 bertambah 2, dan bertambah 2. Artinya polanya itu bertambah 2. Berarti ini termasuk ke dalam pola bilangan. Kemudian ada lagi contoh lain, yaitu pola barisan bilangan 2, 4, 8, 16, dan 32. 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Kita perhatikan polanya kira-kira bagaimana. Lihat 2 ke 4 itu bertambah 2. 4 ke 8 bertambah 2, tidak. Kita perhatikan lagi, setelah ditambah apakah bisa dikali? Bisa. Misalnya 2 dikali 2 itu kan hasilnya 4. 4 dikali 2 itu hasilnya 8. 8 kali 2 itu hasilnya 16. Artinya ini polanya itu dikalikan 2. Berarti ini termasuk ke dalam pola bilangan. Kemudian selanjutnya ada lagi pola bilangan, barisan bilangan 15, 12, 9, 6, 3, dan seterusnya. Kita perhatikan polanya bagaimana, berkurang apa bertambah? Oh, berkurang. Kita lihat berkurang berapa ini? Berkurang 3. Berkurang 3, berkurang 3, berkurang 3. Oh ya, ini termasuk ke dalam pola bilangan. Kemudian di sini ada pola bilangan ganjil, ada pola bilangan genap. Mereka sama-sama bertambah 1. Hanya bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, sedangkan bilangan genap dimulai dari angka 2. Oke, sekarang kita akan membahas pola persegi panjang. Di sini ada beberapa lingkaran yang membentuk pola bilangan. Itu ini ada barisan pertama, baris 2, baris 3, baris 4, dan baris kelima, dan seterusnya. Kesananya sebenarnya ada lagi, cuman tidak digambar. Nah, ada rumusnya, yaitu N dalam kurung N plus 1. Ini maksudnya apa sih, Bu? Nah, pertama, sekarang kita hitung dulu si lingkarannya. Di baris pertama ada berapa lingkaran? Ada 2. Baris kedua ada 6, baris ketiga ada 12, baris keempat ada 20, dan baris kelima ada 30, dan seterusnya. Di sana masih ada lagi. Nah, apa sih ini maksudnya? Ternyata ada cara yang bisa lebih mudah menentukan bilangan-bilangan selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Di baris pertama ini ada angka 2, baris kedua ada 6, baris ketiga 12, baris keempat ada 20. Misalnya kita belum tahu nih baris keempat ini angkanya berapa. Ceritanya ini kita lingkarin, kita belum tahu, kita hanya tahunya baris satunya 2, 6, 8 saja. Untuk menentukan ini gimana caranya? Dengan rumus yang ini. Kita tentukan ini baris keempat, 2 ke 4. Kita masukin N plus 1 sama dengan N ini apa? N adalah baris ke. Nah, kita kan mau nyari baris keempat nih. Baris keempat, berarti N-nya adalah 4. 4 ditambah 1. 4 ditambah 1 itu berapa? 5. 4 kali 5 adalah 20. Sama kan? Sama. Sekarang misalnya kita belum tahu baris kelima. Kita cari tahu baris kelima
Karena kita mencari baris kelima, berarti n-nya itu adalah 5. 5 ditambah 1 hasilnya 6. 5 dikali 6 30. Hasilnya sama. Nah, apa gunanya Bu? Kan udah tahu baris keempat sama kelima. Nah, sekarang kalau misalkan ada pertanyaan dari pola persegi panjang ini, tentukan baris ke 100. Apakah kita harus menggambar sampai 100 baris? Itu kan tidak mungkin. Jadi menggunakan rumus ini. Misalnya kita cari baris ke 100. Berapa ya baris ke 100? Gak mungkin kan kita menggambar baris ke 100 karena bukunya nggak akan cukup. Jadi kita pakai rumus ini, n plus 1, n nya itu yaitu 100 ditambah 1 yaitu 101. 100 kali 101 hasilnya berapa? Sudah Ibu kotret hasilnya 1100. 10.100. Berarti di baris ke 100 itu ada berapa lingkaran? Ada 10.100 lingkaran. Begitu. Mudah-mudahan sampai di sini mengerti. Nah, sekarang ada lagi polanya pola persegi. Di baris pertama ada berapa lingkaran? Ada 1. Baris kedua ada 4, baris ketiga ada 9, baris keempat ada 16, baris kelima ada 25, dan seterusnya. Kesana lagi masih ada. Oh, ternyata rumusnya kalau polanya persegi itu beda, n pangkat 2. Kita coba dulu, misalnya kita belum tahu baris ketiga. Kita mau cari nih baris ketiganya. Sama nggak sih 9 kalau pakai ini? Kita tulis baris n pangkat 2. N-nya apa? Itu ini 3. 3 pangkat 2 itu 3 dikali 3 hasilnya 9. Sama. Sekarang kita coba baris ke 1, 2, 3, 4, kelima. Baris ke-5. Berarti n pangkat 2 sama dengan n-nya itu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5. Hasilnya 5 kali 5 berapa? 25. Hasilnya sama. Sekarang kalau misalnya baris ke-10, Ibu capek nih kalau misalkan harus digambar satu-satu sampai baris ke-10, ribet. Sekarang kita pakai cara langsung ini aja, baris ke-10. Oke, berarti n pangkat 2 sama dengan n nya berapa? 10 pangkat 2. 10 kali 10 hasilnya 100. Oh, berarti kalau baris ke-10 itu si lingkarannya itu ada 100 gitu. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Sekarang pola segitiga. Kalau pola segitiga gimana nih? Ada bentuk lingkaran yang membentuk pola segitiga. Barisan pertama itu ada 1 lingkaran, barisan kedua ada 3 lingkaran, barisan ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Sekarang kita coba pakai rumus ini. Kita coba baris keempat aja, yang ini. 4, oke. Berarti n plus 1 dibagi 2. N-nya itu 4 ditambah kurung ke N-nya itu 4 ditambah 1 dibagi 2. Karena Ibu nggak cukup ke bawah, berarti Ibu ke samping aja. Nanti kalian kalau bisa pengerjaannya ke bawah. Karena ini nggak cukup bornya, jadi Ibu ke samping. Baris keempat. Oke, lanjut. 4 ditambah 1 berapa? Itu 5. Nah, yang ini kerjakan 4 dikali 5, 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Sama. Garis keempat, 1, 2, 3, 4 itu ada berapa lingkaran? Ada 10 lingkaran. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau cari baris ke-12, Ibu nggak mungkin ngegambar sampai baris ke-12 karena ribet dan capek, mending Ibu hitung aja. Itu pakai rumus n plus 1 dibagi 2. N itu berapa? 12, karena baris ke-12 yang dicari. 12 ditambah 1 sama dengan per 2. Oke, 12, hitung dulu. 12 ditambah 1 itu 13,
dibagi 2. 12 kali 13 itu berapa? 12 dikali 13 itu adalah 156. 156 dibagi 2 berapa? Kita hitung. Oke. 1 dibagi 2 bisa nggak? Nggak, pinjam. 15 dibagi 2. Perkalian 2 yang mendekati 15 itu adalah 7. 7 kali 2, 14. Oke, 15 kurangi 14 hasilnya 1. 1 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, harus nurunkan 6. 16 dibagi 2 hasilnya 8. 8 dikali 2 hasilnya 16. Nah, kalau sudah 0 ini berarti selesai. 156 dibagi 2 itu hasilnya 78. Oh, berarti lingkaran di baris ke-12 itu pada pola segitiga ada berapa lingkaran? Ada 78 lingkaran. Di dalam pola bilangan ada yang disebut barisan, ada yang disebut dengan deret. Barisan dibagi menjadi 2, yaitu barisan aritmatika dan barisan geometri. Kemudian deret pun sama, deret itu ada deret aritmatika dan deret geometri. Ciri-ciri dari barisan itu adalah bilangan yang berbaris yang dihalangi atau ada ciri-ciri komanya. Sedangkan deret itu ada tambahnya. Bedanya baris dan deret, kalau baris ada koma, kalau deret ada pertambahan. Sekarang kita akan bahas apa sih bedanya barisan aritmatika dengan deret geometri. Sekarang kita akan membahas perbedaan antara barisan aritmatika dengan barisan geometri. Apa sih perbedaannya? Nah, bisa kita lihat di barisan aritmatika ada angka 1, 6, 11, 16, 21. Coba kalian perhatikan apa sih yang membedakannya. Kita lihat dari 1 ke 6 ini bertambah berapa? Bertambah 5. 5 ke 6 bertambah 5. 11 ke 6 bertambah 11 ke 16 bertambah 5. 16 ke 21 bertambah 5. Semua bertambah 5. Sedangkan kalau yang barisan geometri apakah bertambah juga? 2 ke 4 bertambah 2. 4 ke 8 bertambah 6. Ini tidak sama ya, berarti bukan. Coba kalau misalkan perkalian, pengurangan tidak mungkin karena angkanya bertambah. Coba kalau misalnya perkalian 2 dikali berapa yang hasilnya 4 dikali 2. 4 dikali berapa yang hasilnya 8? 4 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Coba perhatikan apa yang membedakan barisan aritmatika dengan barisan geometri. Nah, yang membedakannya adalah perkalian dan pertambahan. Jadi, kalau barisan aritmatika itu bertambah atau berkurang. Kalau di barisan geometri, perkalian atau pembagian. Dan ingat, polanya harus sama. Misalnya bertambah 5, bertambah 5, bertambah. Semua harus bertambah 5. Dan ini dikali 5, dikali 2, dikali semua harus dikali 2. Nah, kalau contoh yang berkurang, 10 ke 8 berkurang 2. 8 ke 6 berkurang 2, 6 ke 4 berkurang 2, 4 ke 2 berkurang 2. Semuanya berkurang. Kemudian kalau yang geometri pembagian 32 dibagi berapa? Hasil 8 dibagi 4. Ini pun sama dibagi 4. Begitu. Jadi bedanya kalau baris aritmatika itu ada yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau barisan geometri itu perkalian pembagian. Ingat yang namanya barisan itu ciri-cirinya harus ada koma. Bilangan yang berjajar dihalang oleh koma. Sedangkan kalau deret itu ada tambah-tambah. Nanti kita bahas deret. Sekarang kita bahas dulu barisan aritmatika dan barisan geometri. Mudah-mudahan kalian mengerti perbedaannya antara baris aritmatika dan barisan geometri. Nah, untuk kali ini kita akan bahas dulu barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika contohnya Ibu ada lidi. Ibu menyusun lidi.
di barisan pertama ada 4 lini, kedua ada 7 lini, ada 10 lini, dan seterusnya. Kita kesananya masih ada lagi. Oke, sekarang kita kalau barisan aritmatika itu antara bertambah atau berkurang. Kita lihat dari 4 ke 7 itu bertambah 3, dari 7 ke 10 itu bertambah 3. Sekarang kalau misalnya baris aritmatika itu rumusnya ini, kalau mencari baris ke, misalnya kita mau nyari baris kedua dulu. Nah, baris kedua UN sama dengan A plus B N dikurangi 1. A nya mana? A itu adalah baris pertama. Oh, ini baris pertama, yaitu 4 ditambah B itu adalah beda. Beda itu maksudnya nih yang ada di sini. Bedanya berapa? Yaitu 3. N nya adalah 2. N itu suku kedua. N dikurangi 1. Kita selesaikan. 4 ditambah 3, 2 dikurangi 1 berapa? 1. 4 ditambah 3 dikali 1 berapa? 3. 4 tambah 3, 7. Hasilnya sama, yaitu baris kedua itu adalah 7. Jadi UN nya itu, U3 nya itu adalah 7. U2 nya adalah 7. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mencari baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 10, berarti baris ke 10, UN sama dengan A plus B N min 1. U berapa? U 10 sama dengan A nya masih sama, yaitu 4 ditambah B nya masih sama, yaitu 3. Yang beda adalah N nya, yaitu berapa? 10 N nya. Nah, 4 ditambah 3, 10 dikurangi 1 berapa? 9. 4 ditambah 9 dikali 3 itu adalah 27. 27 ditambah 4 adalah 31. Oh, berarti lidi ke 10 itu adalah berapa lidi? Ada 31 lidi. Gak mungkin kita gambar sampai 10 baris karena ribet. Jadi kita hitung aja pakai rumus ini. Nah, sekarang ada contoh soal. Tentukan suku ke-12 dari pola bilangan 3, 5, 7, 9. Kita jawab. Kita lihat 3, 5, 7, 9. Lihat 3, 5, 7, 9. Dari 3 ke 5 bertambah apa berkurang? Bertambah berapa? Bertambah 2. 5 ke 7 bertambah 2. 7 ke 9 bertambah 2. Oke, kita sekarang sudah dapat A nya itu adalah 3, B nya itu adalah 2. Yang ditanyakan suku ke-12, berarti UN sama dengan A plus B N min 1. UN, N nya berapa? 12. A nya berapa? 3. B nya berapa? 2. N nya 12 kurangi 1. 3 ditambah 2, 12 kurangi 1 hasilnya 11. 2 dikali 11 itu 22. 3 ditambah 22 adalah 25. Berarti suku ke-12 nya itu adalah 25. Sekarang contoh selanjutnya, tentukan suku ke-15 dari pola bilangan 4, 9, 14, dan 19. Kita tentukan dulu 4, 9, 14, 19. Bertambah berapa? Bertambah 5. 9 ke 5. 14 bertambah 5. Coba kita hitung 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti benar, bertambah 5. Sekarang berarti kita dapat A-nya itu baris pertamanya adalah 4, B-nya adalah 5. Masukin UN sama dengan A plus B N min 1. UN-nya berapa? Yaitu 15. U15 sama dengan A-nya 4 ditambah 5, N-nya 15 dikurangi 1. 4 ditambah 5. 15 kurangi 1 adalah 14. Nah, sekarang 4 ditambah 5 dikali 14 berapa? Kita hitung. 5 kali 4 20. 5 kali 1 5 tambah 2 70. 70 tambah 4 74. Berarti suku ke-15 itu adalah 74.
Mudah-mudahan sampai di sini kalian mengerti